Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bunda selalu berdoa untuk anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang selalu bertakwa, anak yang selalu belajar, anak yang selalu patuh kepada kedua orang tua. Dan saya juga bangga kepada kedua orang tua yang begitu hebat, karena selalu mendampingi putra-putrinya dalam masa-masa Ramadan ini maupun dalam masa-masa BDR ini. Anak-anakku sekalian, pada kali ini Bunda akan mengkaji tentang surah Saba, yaitu ayat 39. Baik, Bunda akan bacakan dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Baik anak-anakku sekalian, pada saat kesempatan ini dan berdasarkan dari surah yang tadi Bunda bacakan, Bunda di sini akan bercerita tentang satu kisah suami istri yang tinggal pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Anak-anakku sekalian, pada zaman Nabi Musa alaihi salam ada dua orang, yaitu suami dan istri, dalam keadaan hidup dalam keadaan sangat miskin dan sangat-sangat miskin. Dia bekerja, tapi dia tidak pernah menghasilkan sesuatu yang cukup. Bahkan dia hari ini makan, besok tidak, dan begitu selanjutnya. Lalu pada sore hari suami istri ini pun duduk di depan rumahnya sambil berkata, "Wahai suamiku, bukankah Nabi Musa itu bisa berkata kepada Tuhannya?" Lalu suaminya menjawab, "Iya benar, Nabi Musa alaihissalam bisa berbicara dengan Tuhan. Bagaimana ya kalau misalnya kita mohon kepada Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita terlepas dari kemiskinan yang kita alami ini." Suami itu pun berpikir, "Oh iya, kalau begitu, ayo nanti besok pagi kita akan datang kepada Nabi Musa alaihissalam." Keesokan harinya, setelah dia melaksanakan sholat subuh di masjid bagi suaminya dan istrinya di rumah, suami istri pun berjalan menuju ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Dan dia bertemu alhamdulillah dengan Nabi Musa. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada apa gerangan kiranya?" Lalu suami istri itu pun mengadukan tentang permasalahannya. "Wahai Nabi Musa, saya dengar bahwa engkau bisa berkata kepada Allah." "Ya, lalu apa yang engkau harapkan dari aku?" "Aku mohon engkau mengadukan apa yang aku rasakan ini. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku selama ini hidup sangat miskin sekali, bahkan untuk makan pun aku susah. Bisakah kamu mendoakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya?" "Baiklah kalau kayak begitu." Lalu tak lama kemudian pun Nabi Musa bermunajat kepada Allah dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Lalu pada saat itu juga Allah menjawab munajat ataupun permohonan Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, katakanlah kepada mereka berdua bahwa aku akan memberikan kekayaan kepadanya, tapi ada syaratnya, hanya 1 tahun saja." Lalu Nabi Musa pun setelah mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun menyampaikannya lagi kepada suami istri tersebut.
Dia mengatakan bahwa dia akan diberikan rezeki oleh Allah selama 1 tahun saja, dan setelah itu Allah akan mengambilnya lagi. Lalu suami istri pun, betulkah seperti itu? Iya, wah dia sangat bahagia sekali mendengar ucapan Nabi Musa itu. Akhirnya dia pulang, dia tetap bekerja di ladang, dia tetap berternak, dia tetap melakukan kegiatan-kegiatan ikhtiar untuk mendapatkan kekayaan itu. Hari demi hari, minggu, akhirnya tak lama kemudian rezeki itu datang setiap hari sangat banyak sekali. Rizki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga datangnya itu. Lalu pada saat itu istrinya berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita alhamdulillah sudah diberikan karunia kekayaan yang sangat banyak. Ayo kita sekarang kita manfaatkan rezeki ini untuk kita memberikan kepada fakir miskin, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang tidak punya." Suaminya pun mengiyakannya. Baiklah kalau begitu, yuk mulai hari ini kita akan memberikan rizki yang kita dapat dari Allah, kita akan kembalikan untuk fakir miskin. Akhirnya keesokan harinya suami istri itu pun berlomba-lomba. Dia memberikan hasil ternaknya kepada orang-orang miskin, dia memberikan hasil perkebunannya, dia memberikan uang kepada orang-orang fakir miskin. Akhirnya mereka berdua sangat bahagia sekali karena mereka bisa membahagiakan orang-orang yang fakir miskin itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan demi 2 bulan, akhirnya tidak terasa setahun sudah terlewati. Wah, akhirnya istrinya bilang lagi, "Wahai suamiku, kok kita padahal sudah setahun lebih, kenapa Allah belum mengambil kekayaan kita?" Nah, di satu sisi pun Nabi Musa heran, anak-anak. Loh, kok dilihatnya suami istri ini pun kok kayaknya kaya terus, padahal dulu itu mintanya di bulan Muharram misalnya. Kok sekarang sudah melewati bulan Muharram, tapi kok masih kaya? Akhirnya Nabi Musa datang lagi kepada Allah dan berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? "Wahai ya Allah, ya Rob, bahwa suami istri itu telah melaksanakan kewajiban, telah mendapatkan harta sudah setahun yang lebih. Kok dia belum miskin juga? Padahal engkau menjanjikan bahwa kekayaan itu hanya 1 tahun saja." Akhirnya Allah berfirman. Apa yang dikatakan? Apa firman Allah itu? "Wahai Musa, aku telah memberikan dia 1 pintu rezeki. Tapi suami istri itu telah membuka beberapa pintu rezeki, yaitu dia memberikan, menginfakkan hartanya itu untuk orang-orang miskin." Nah, akhirnya dan pada saat ini juga aku akan memberikan rezeki yang lebih banyak lagi kepada orang tersebut, dan aku akan memberikan waktu yang sangat lama selagi dia ingin menginfakkan rezekinya untuk fakir miskin, untuk bersedekah. Akhirnya pada saat itu Nabi Musa menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa mulia kedudukanmu, betapa tingginya kedudukanmu." Nah, akhirnya anak-anakku sekalian, selesai ceritanya sampai di sini. Apa yang kita akan petik dari cerita Nabi Musa dan suami istri tersebut, anak-anak? Ya, bahwa kita harus bersyukur, dan kita harus berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan. Dan kalau misal Allah sudah memberikan kepada kita kekayaan, memberikan kita kepada kedudukan, maka kita harus ingat kepada orang yang memberinya, yaitu kita harus memberikan harta itu melalui jalan Allah, yaitu melalui bersedekah, melalui berinfak, melalui Jumat barokah, kita mengeluarkan zakat mal kita, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, yuk kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga anak-anak menjadi orang yang kaya dan orang yang
selalu bersedekah kepada Allah. Kaya ilmu, kaya harta, dan kaya hati. Baik ayah bundaku sekalian, terima kasih. Dan mudah-mudahan ayah bunda menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjut kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.